Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sylvinova Angelika, kelas 12 APL 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang koloid. Kalian tahu nggak sih apa itu koloid? Nah, jadi koloid itu yaitu suatu campuran dari heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Nah, sistem koloid itu dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Kalau berdasarkan fase terdispersinya, jenis koloid ada 3, yaitu sol, emulsi, dan buih. Sedangkan koloid dengan fase pendispersinya, gas, disebut aerosol. Koloid mempunyai sifat-sifat loh. Apa aja sih sifat-sifatnya itu? Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall ini dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Yang kedua, ada gerak Brown atau gerak acak partikel. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Kemudian yang ketiga, itu muatan koloid. Nah, muatan koloid ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adsorpsi dan yang kedua elektroforesis. Adsorpsi yaitu penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat. Contohnya, sol FeOH 3 kali dalam air bermuatan positif karena mengadsorpsi ion-ion positif. Sedangkan sol AS2S3 bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion-ion negatif. Sedangkan elektroforesis yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrode dengan muatan berlawanan. Kemudian yang keempat, koagulasi. Koagulasi yaitu proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel. Nah, koagulasi ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, cara mekanik, yaitu dengan pengadukan, pemanasan, atau pendinginan. Yang kedua, menggunakan prinsip elektroforesis. Yang ketiga, dengan menambahkan elektrolit. Dan yang keempat, dengan menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan. Koloid juga ada cara pembuatannya loh. Nah, cara pembuatannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dengan cara kondensasi, yang kedua dengan cara dispersi. Kalau yang cara kondensasi, yaitu partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui pertama, reaksi redoks. Contohnya pembuatan sol belerang. Yang kedua, hidrolisis, contohnya pembuatan sol FeOH 3 kali dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Yang ketiga, dekomposisi rangkap, contohnya pembuatan sol AgCl. Dan yang keempat, penggantian pelarut, contohnya bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Dan yang kedua, cara dispersi. Nah, cara ini partikel-partikel besar atau partikel suspensi dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui yang pertama, cara mekanik. Nah, cara ini butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian, serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Yang cara kedua yaitu cara peptisasi. Cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contohnya, endapan AlOH 3 kali dipeptisasi oleh AgCl3. Endapan nis oleh H2S dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Cara yang terakhir, cara busur Bredig. Nah, cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.